Nah, pada tahun 2020, alhamdulillah saya diminta oleh pemerintah untuk menuliskan pengalaman online-nya dalam buku ini nih. Langsung jadi buku. Salah satu penulis di situ. Nanti digitalnya saya kasih ya. Siap, Prof. Potret pendidikan di masa COVID-19. Mantap. Saya sih cenderung karena kan pendidikan ini bukan hanya mengajarkan, tapi jadi juga bukan mengajarkan aja. Mendidik ya, attitude, karakter. Prof, kan 2020 tuh orang nggak menyangka perubahan dunia itu seperti ini, dahsyat banget Prof. Orang nyaman dengan kondisi yang lama gitu. Tapi kan Allah ngasih sesuatu yang harus belajar banget gitu. Hikmahnya di pandemi ini bagi dosen misalnya gitu, dari mahasiswa seperti apa sih Prof gitu loh? Ya, bagi saya itu terukur ya hikmah pandemi ini. Jadi yang pertama nih ya, akselerasi online lebih cepat. Akselerasi ya. Dan saya itu 2 tahun sebelum pandemi 2018-2019 udah melatih dosen saya. Dosen-dosen, teman-teman dosen di fakultas. Itu 3 kali batch 1, batch 2, batch 3 itu ini pelatihan online. Dan langsung saya mengajar bersama kolega. Masih Skype kayak gitu masih? Enggak, tatap muka, tapi diajarin apa itu online, prinsipnya, segala prinsip dasarnya. Nah, ya. Sehingga ketika kita itu harus online, saya udah tenang gitu. Udah terbiasa. Nah, pada tahun 2020, alhamdulillah saya diminta oleh pemerintah untuk menuliskan pengalaman online-nya dalam buku ini nih. Langsung jadi buku. Salah satu penulis di situ. Nanti digitalnya saya kasih ya. Siap, Prof. Potret pendidikan di masa COVID-19. Nah, ini yang menulis dari ITB, UGM, IPB ya, ini dari berbagai. Nah, saya menulis 1 bab di sini. Jadi pengalaman dosen menyelenggarakan. Mantap. Ini. Ya. Sebenarnya teknologi ini kalau saya pelajarin di perilaku konsumen di bukunya Prof ada bab yang khusus tentang pengaruh teknologi dengan konsumen kan? Betul. Gitu. Sebenarnya pengaruhnya di mana sih, baik jadi dosen. Kemarin kan kita bicara tentang cuma pemasaran doang. Kan teknologi bukan hanya buat pemasaran konsumen doang, tapi buat edukasi pun pengaruh banget sekarang. Ya, betul. Jadi begini. Misalnya teknologi pembayaran. Dengan kemudahan pembayaran bisa jadi orang jadi nggak bijak tuh. Oh gitu. Nah, ya kan dia merasa udah dapat beli ini tanpa uang, pakai kartu kredit. Padahal nanti tagihan muncul. Oh, buat kartu kredit. Betul. Terus yang kedua karena teknologi, misalnya motor, ya. Dulu dia pergi ke sini tuh harus naik angkot 3 kali. Dia malas. Tapi ada motor dia cenderung mau pergi. Ya kan? Karena teknologi. Jadi teknologi itu bukan sekedar internet itu aja, dari produk kendaraan segala macam. Itu teknologi. Yang menyebabkan orang bisa mempermudah sesuatu. Ya kan? Dulu sebelum ada handphone, ya kan? Pager. Apa biasa? Sekarang udah ada handphone, komunikasi bagi intens dengan keluarga, ya kan? Pak jangan lupa beli ini. Nah itu kan karena ada handphone. Dulu ada pagi-pagi harus di ini kan, atau nelpon ke kantornya kan. Kalau sekarang kan ada yang lupa tadi belum beli ini, mampir dulu ke sini. Yang dulu kan nggak mungkin dilakukan. Jadi komunikasi makin tinggi. Ya itu tadi keluarga bisa mudah memonitor ya. Jadi besar sekali pengaruhnya. Pergerakan manusia pun makin tinggi. Nah, kemudian pencarian informasi bisa lebih cepat kan. Dulu orang mudah tertipu dan nggak tahu ini saya ditipu atau enggak. Tapi kalau sekarang pengusaha bisa nipu sekali. Mungkin 2-3 kali dia akan bisa. Jadi positifnya buat konsumen ada. Betul, positif. Cepat gitu untuk tahu bahwa kita ketipu atau enggak. Pengambilan keputusan bisa lebih cepat. Ya teknologi sangat beragam lah ya. Hobi jadi beragam juga ya. Karena teknologi muncul lebih baru. Game online.
Dulu yang lain lagi. Ya kan karena kan teknologi internet itu kan menyebabkan orang dulu teman main cuman di sebelahan. Iya. Sekarang udah di luar rumah temannya online. Kan luar negeri, Bro. Bahkan luar negeri. Itu teknologi. Iya, itu teknologi. Jadi makanya saya menuliskan di bab perilaku konsumen saya pengaruh teknologi terhadap perilaku konsumen. Mau tidak mau kita harus. Jadi cara berpikir kita berubah, perilaku kita juga berubah. Prof, terkait dengan tadi teknologi dan kampus, Prof, ada survei dan lagi rame nih di berita bahwa kampus tertentu tuh melakukan survei, ada hasilnya adalah mahasiswa itu ingin kuliah online mulu gitu loh sama dosennya. Menurut Prof, pendidikan kita tuh harus seperti ini atau kita kembali lagi ke yang dulu atau seperti apa? Saya sih cenderung karena kan pendidikan ini bukan hanya mengajarkan, tapi jadi juga bukan mengajarkan aja, mendidik ya, attitude, karakter, dan itu relatif lebih sulit dicapai kalau hanya online. Ya. Transfer betul bisa betul gitu ya. Kalau transfer knowledge aja mungkin sana serius bisa. Dan yang kedua mungkin bagi mahasiswa dia lebih bebas pada saat online. Kita nggak tahu apa yang dikerjakan saat online. Dan 90% itu menutup kamera kan. Betul. Perilakunya. Makanya kalau saya selalu bertanya ke mahasiswa. Aktif ya. Nah makanya mahasiswa saya komplain tuh. Kalau kuliah Pak Ujang nggak bisa tidur. Iya, apalagi kok harus hadirnya ditulis di komen atau saya suruh baca slide. Itu ya. Baca slide. Nah, kalau dia nggak standby di situ, dia harusnya kalau ke toilet maaf. Nggak tahu kita benar ke toilet atau enggak. Saya pikir suruh baca. Saya ngikutin. Saya pikir itu kajian yang kalau pesantren kan kayak gitu, Prof. Jadi suruh baca santrinya. Untuk tidak membuat ngantuk. Ternyata itu ya. Kalau saya gitu strateginya interaktifnya. Kadang slide banyak tulisannya, nggak usah kita yang ngomong baru simpulkan. Gitu. A, B, go. Jadi kalau saya di kelas pun itu 80 orang bisa semuanya pernah ngomong. Serius, Bro? 80 orang saya berdiri mundar mandir segala macam. Berarti mereka satu paragraf gitu. Iya, cuma satu baris, orang lain kedua baris. Kalaupun nggak baca nanya. Ilmu baru. Jadi 80 orang tuh kalau saya kena semua. Jadi nggak ada yang ngumpet, nggak ada ini. Kalau dia ngaku tulisan saya tanya. Apa tuh manfaatnya, Prof, dengan kayak gitu tuh? Engage namanya. Engage ya. Dan juga tadi supaya tidak membosankan. Gitu. Apa namanya? Nggak ngantuk, nggak apa. Gitu. Jadi sistem ngajar sistem pendidikan yang walaupun di online lebih sulit ya. Lebih sulit. Tapi kita berusaha lah apa namanya? Ya tadi salah satu interaktif atau kita tanya suruh jawab di chat. Jadi Prof, kalau kondisinya udah normal lebih kecenderungan ya di kampus apalagi beberapa bidang ilmu dia harus masuk ke lab. Beberapa ilmu harus masuk ke lab. Betul. Ke lab atau ke praktek gitu ya. Betul. Itu nggak bisa kayak gitu ya. Nah kecuali yang bisa dimaksimalkan tuh misalnya bimbingan. Nah boleh lah. Mungkin 50% sekali-sekali aja ketemu gitu ya. Kuliah juga oke lah mungkin 25% ya atau 30% supaya dosen bisa mengerjakan riset gitu. Tapi tetap sesi tatap muka menurut saya masih dibutuhkan. Karena berbeda gitu. Ya apa namanya. Jadi banyak belajar ya. Bagi saya hikmahnya kemarin itu saya mendirikan organisasi jadi jalan. Gitu. Selama pandemi itu berarti? Ya, jadi selama pandemi. Aktifnya tuh? Aktifnya. Sebelumnya nggak dulu tuh ngumpulkan 5 orang untuk datang ke satu tempat susah ya. Satu di Jakarta, satu di Bogor, ketemu di mana. Orang harus keluar uang dan mau meluangkan waktu. Dan ini sosial nggak dibayar. Apa Pak? Prof, organisasi apa? Ya, namanya tuh AACIM ya. Asian Association for Consumer Interest and Marketing. Ya, Asosiasi Asia untuk kepentingan konsumen dan pemasaran. Apa tuh Prof? Tujuannya mau ngapain? Ya, tujuannya kita sebetulnya untuk empowering konsumen dan juga empowering marketer gitu ya, supaya mereka konsumen bisa berlaku bijak, kemudian marketer bisa menjadi smart, tapi juga jangan sampai dia mengelabui konsumen gitu. Kan banyak organisasi Prof yang di Indonesia tuh ya kayak ada terus badan konsumen juga ada. Ini kelebihannya apa Prof? Biar orang minat. Ya, sudah banyak profesi yang lain, tapi yang menggabungkan konsumen dengan marketing itu belum banyak. Oke. Lebih banyak ke marketing gitu.
Ya, nah kita mencoba merekrut dari praktisi juga akademisi. Jadi targetnya buat mahasiswa pun bisa. Masuk bisa. Sebetulnya kita ketentuan dia harus orang yang sarjana marketing atau perilaku konsumen enggak. Yang penting dia tertarik dengan isu-isu konsumen. Minat berarti. Betul. Karena banyak yang backgroundnya kayak saya jurnalistik apa itu. Betul. Minat ke dunia marketing juga. Ya betul pasti karena kan konsumen itu menjadi objek pemberitaan kan. Dan salah satunya yang menarik kan behavior mereka kan. Betul. Bagaimana mengekspresikannya nanti orang jurnalistik ahlinya kan. Betul. Jadi bisa siapapun bidangnya. Betul. Prof, terkait dengan mahasiswa, pesan apa Prof buat teman-teman mahasiswa sekarang gitu? Ya. Untuk menjalani belajarnya terus mencapai kehidupannya karena Ya, betul. sekarang tuh orang-orang mahasiswa sekarang tuh atau milenial tuh cenderung bahwa sukses tuh ada identik dengan bisa cepat kok gitu, bisa instan ternyata. Padahal proses yang dilalui Prof kan panjang banget betul. Ya, betul. Jadi pesan lah untuk siapapun ya bahwa tidak ada kesuksesan diraih tanpa proses. Nah, jadi ikuti proses itu dan konsisten ya, disiplin, terutama di dalam mengelola waktu gitu. Dan kalau gagal sekali, ulangi terus. Karena kalau tanpa kegagalan Anda tidak pernah belajar dari situ. Ya. Nah, jadi yang pertama disiplin waktu. Jadi kalau masih mahasiswa targetkan lulus secepat mungkin dengan sebaik-baiknya, itu yang paling penting bagi para mahasiswa. Karena kalau sudah lulus Anda bisa melakukan apapun dengan bebas. Ya, karena kalau menunda kita nggak tahu ada 3 hal yang datang ke kita itu. Kesehatan bisa jadi tiba-tiba memburuk, akhirnya bisa nggak selesai. Ya kan? Yang kedua, kesempatan jadi hilang. Anda udah nggak berserela lagi, tidak termotivasi. Gitu. Nah, itu juga akan menghambat. Gitu. Nah, yang ketiga masalah keuangan. Ya, yang mendukung kita bisa jadi tidak men-support lagi. Karena itu segera selesaikan. Poinnya tugasnya mahasiswa pelajar itu menyelesaikan. Betul. Itu ya. Jadi yang tugas utama itu menyelesaikan secepat mungkin. Bukan mencari uangnya gitu. Betul. Uang akan menyusul. Nah, ya kan? Prof, terakhir dong Prof, terkait dengan kita kan backgroundnya di PB Prof gitu. Ya. Ada hubungannya nggak sih perilaku konsumen dengan sektor pertanian atau bidang pertanian? Oh ya, sangat terkait untuk semua sektor ya. Jadi yang pertama misalnya petani itu bisa menjadi konsumen bagi perusahaan-perusahaan pakan, perusahaan benih, perusahaan pupuk. Jadi bagaimana cara petani menggunakan pakan, menggunakan pupuk harus dipahami. Kesulitan petani apa harus dipahami sehingga perusahaan bisa masuk pas. Nah, karena dia konsumen kan. Petani jadi konsumen. Petani konsumen. Kalau petaninya biar jadi produsen, nah dia harus paham dia dijual kemana. Iya kan? Terus tadi mungkin ini barangnya harus diawetkan dulu atau enggak? Pasca ininya ya. Pasca panennya. Betul. Jadi bukan sekadar hanya betul ya. Misalnya perusahaan yang berhasil di beberapa tempat dia tahu petani kesulitan, maka dia berikan solusi pinjaman tanpa bunga. Nah itu juga perusahaan pun bisa. Iya betul ya. Nah misalnya ada punya teman nih, dia membuka dealer di satu tempat di sebuah provinsi. Itu dalam 1 bulan yang paling laku 1-2. Akhirnya dia paham benar, motor ini harganya mahal. Maka harus ada solusi. Nggak mungkin dia beli motor dengan tunai. Akhirnya dia gandeng leasing company. Setelah leasing company masuk, sebulan dia bisa 15 sampai 20. Nah, itulah aplikasi dari perilaku konsumen, memahami. Jadi sebenarnya menarik banget ya belajar. Iya, jadi dari situ tahu beli barang ini nggak mungkin. Nah, itu salah satu. Ya. Menarik sekali. Keren banget, Prof. Tapi karena waktunya terbatas nih, kayaknya kita kalau Prof mengizinkan kita buat
video baru Insya atau konten Allah. baru untuk mengulas Siap. tentang perilaku konsumen dengan kekinian biar yang orang SMA, orang UMKM pun bisa menerapkan sehari-hari dengan mudah. Siap. Ya, karena maklum sekarang kan kalau baca kayaknya orang masih betul. belum terbiasa untuk baca. Betul. Ya. Kita memberikan konten yang secara visual dan lebih luas lagi. Ya. Makasih banyak Prof atas waktunya. Sama-sama. Sampai ketemu di lain waktu lagi. Siap. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Simak lagi kalau mudah-mudahan Prof Ujang berkenan kita bikin konten yang baru yang lebih kekinian gitu dan bisa bermanfaat buat yang masyarakat Indonesia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.